Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Deluha Murwi Putra Febrianto. Di sini saya akan mempresentasikan tugas Sistem Informasi Manajemen yang bertemakan Customer Relationship Management atau yang disingkat CRM. Untuk daftar isi presentasi saya, yang pertama ada penjelasan tentang CRM, yang kedua ada komponen CRM, yang ketiga ada jenis teknologi CRM, dan yang keempat ada contoh CRM itu sendiri. Yang pertama, penjelasan tentang CRM. Apa itu CRM? Customer Relationship Management atau CRM adalah penggabungan metode, strategi, dan teknologi yang digunakan oleh perusahaan untuk mengelola dan menganalisis interaksi antara pelanggan dan perusahaan mereka, dengan tujuan meningkatkan hubungan layanan pelanggan dan membantu mempertahankan pelanggan dan meningkatkan penjualan. Sistem CRM menyimpan data tentang pelanggan di berbagai saluran atau titik kontak antara pelanggan dan perusahaan. Ini dapat mencakup situs web perusahaan, telepon, obrolan langsung, surat langsung, materi pemasaran, dan media sosial. Sistem CRM juga dapat memberikan informasi terperinci kepada staf tentang pelanggan mengenai informasi pribadi pelanggan, riwayat pembelian, preferensi, dan keluhan pembelian. Yang kedua ada komponen CRM. Untuk komponen CRM sendiri terbagi atas 9 macam. Yang pertama ada marketing CRM. CRM yang dilengkapi otomatisasi pemasaran dapat mengotomatiskan tugas-tugas sehari-hari untuk meningkatkan upaya pemasaran di seluruh siklus hidup. Misalnya ketika seorang salesman masuk ke dalam sistem, dia dapat secara otomatis mengirimkan materi pemasaran yang dimaksudkan untuk mengubah calon pelanggan menjadi pelanggan nyata. Materi tersebut akan dikirim melalui email atau media sosial. Yang kedua ada Salesforce Automation. SFA melacak hubungan pelanggan serta mengotomatiskan fungsi bisnis tertentu dari siklus penjualan yang diperlukan untuk mengikuti arahan serta menarik atau mendapatkan pelanggan baru. Yang ketiga ada Contact Center Automation, dirancang untuk mengurangi pekerjaan yang berulang. Otomatisasi kontak center mungkin mencakup audio yang direkam sebelumnya yang membantu penyelesaian masalah pelanggan dan penyebaran informasi. Berbagai alat perangkat lunak yang terintegrasi dengan para agen dapat menangani permintaan pelanggan untuk mengurangi waktu panggilan dan menyederhanakan proses layanan pelanggan. Yang keempat ada geolocation teknologi. Beberapa sistem CRM menyertakan teknologi yang dapat membuat iklan pemasaran berdasarkan lokasi fisik pelanggan. Terintegrasi dengan aplikasi GPS berbasis lokasi yang populer. Teknologi ini juga dapat digunakan sebagai tool jaringan atau manajemen kontak untuk menemukan prospek penjualan berdasarkan lokasi. Yang kelima ada workflow automation. Sistem CRM yang membantu pebisnis mengoptimalkan proses dengan merampingkan beban kerja biasa, memungkinkan karyawan untuk fokus pada tugas-tugas kreatif dan workload yang lebih tinggi. Yang keenam ada lead management. Prospek penjualan dapat dilacak melalui CRM, memungkinkan tim penjualan untuk memasukkan, melacak, dan menganalisis data untuk prospek di satu tempat. Yang ketujuh ada Human Resource Management. Sistem CRM membantu melacak informasi karyawan seperti informasi kontak, ulasan kinerja, dan manfaat dalam perusahaan. Ini memungkinkan Departemen Sumber Daya Manusia untuk lebih efektif mengelola tenaga kerja internal. Yang ke-8 ada analitik. Analisis dalam CRM membantu meningkatkan tingkat kepuasan pelanggan yang lebih baik dengan menganalisis data pengguna dan membantu menciptakan iklan pemasaran yang ditargetkan. Yang terakhir atau yang ke-9 teknologi AI. Ada contohnya seperti Salesforce Einstein telah dibangun ke dalam platform CRM untuk mengotomatiskan tugas yang berulang, mengidentifikasi pola pembelian pelanggan untuk memprediksi perilaku pelanggan di masa depan, dan banyak lagi. Pada dasarnya, perangkat lunak CRM menggabungkan informasi dan dokumentasi pelanggan ke dalam satu database informasi CRM.
Hal ini memfasilitasi akses dan pengelolaan informasi oleh pengguna bisnis. Seiring berjalannya waktu, fitur tambahan tersebut telah dimasukkan ke dalam sistem CRM agar lebih efektif. Yang ketiga, ada jenis teknologi CRM. Untuk jenis teknologi CRM sendiri ada terbagi dalam 3 jenis, ada on-premises CRM, cloud-based CRM, dan open source CRM. Yang pertama ada on-premises CRM. Sistem ini menempatkan tanggung jawab administrasi, kontrol, keamanan, dan pemeliharaan database dan informasi pada perusahaan menggunakan perangkat lunak CRM. Dengan pendekatan ini, perusahaan membeli lisensi di muka daripada membeli langganan tahunan dari penyedia cloud CRM. Perangkat lunak berada di server perusahaan sendiri dan pengguna mengasumsikan biaya setiap upgrade. Biasanya juga membutuhkan proses instalasi yang lama untuk sepenuhnya terintegrasi data perusahaan. Perusahaan dengan kebutuhan CRM yang kompleks mungkin mendapatkan manfaat dari CRM jenis ini. Yang berikutnya ada cloud-based CRM. Dengan CRM berbasis cloud juga dikenal sebagai perangkat lunak sebagai layanan atau CRM sesuai permintaan. Data disimpan di jaringan eksternal dan jarak jauh yang dapat diakses karyawan kapan saja, di mana saja, yang penting ada koneksi internet. Kadang-kadang dengan penyedia layanan pihak ketiga yang mengawasi instalasi dan pemeliharaan. Kemampuan penyebaran cloud yang cepat dan relatif mudah menarik bagi perusahaan dengan keahlian atau sumber daya teknologi yang terbatas. Perusahaan mungkin percaya bahwa CRM berbasis cloud ada pilihan yang lebih praktis. Vendor seperti Salesforce memberi pengguna opsi pembayaran berbasis langganan dan paket pembayaran bulanan atau tahunan. Yang berikutnya ada open source CRM. Sistem CRM open source merilis kode sumbernya ke publik. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk melakukan perubahan pada sistem tanpa membebankan biaya kepada perusahaan yang menggunakannya. Selain itu, sistem CRM model open source memfasilitasi penambahan dan penyesuaian tautan data pada platform media sosial. Hal ini membantu perusahaan untuk meningkatkan implementasi CRM mereka melalui media sosial. Platform CRM sumber terbuka atau open source seperti Oro CRM, Suite CRM, dan Sugar CRM menggantikan platform komersial seperti Salesforce, Microsoft, dan platform CRM berbayar lainnya. Penerapan salah satu model CRM ini bergantung pada kebutuhan, sumber daya, dan tujuan bisnis, karena masing-masing metode memiliki biaya berbeda yang terkait dengannya. Yang keempat, ada contoh CRM. Di sini untuk contoh CRM sendiri ada terbagi atas 4 jenis. Yang pertama ada contact center, yang kedua ada social CRM, yang ketiga ada mobile CRM, dan yang keempat ada B2B CRM. Untuk contact center sendiri, secara historis, proses pengambilan data untuk sistem CRM telah dibagi antara departemen penjualan dan pemasaran, serta agen contact center. Tim pemasaran dan penjualan menghasilkan prospek dan memelihara informasi tentang siklus hidup pelanggan. Contact center mengumpulkan informasi dan memperbarui sistem sehubungan dengan riwayat pelanggan, serta panggilan layanan dan interaksi dukungan teknis. Untuk contoh perusahaan yang menggunakan contact center antara lain, yang pertama ada IndiHome, yang kedua ada Telkomsel, yang ketiga ada Bank Himbara atau Himpunan Bank Negara, yang keempat ada FIF, dan yang kelima ada yang lainnya. Yang kedua ada sosial CRM. Media sosial dalam CRM memfasilitasi interaksi langsung antara pebisnis dan pelanggan melalui aplikasi media sosial seperti Facebook, Twitter, dan LinkedIn. Media sosial menyediakan forum terbuka bagi pelanggan untuk mendiskusikan pengalaman mereka dengan suatu merek, baik saat menghadapi keluhan atau mempromosikan produk. Untuk meningkatkan nilai interaksi pelanggan di media sosial, perusahaan menggunakan berbagai jenis alat CRM sosial yang mengamati percakapan media sosial tentang merek tertentu.
serta frekuensi kata kunci yang terkait dengan merek tersebut untuk menentukan target audiens dan platform. Cara lain agar CRM sosial bermanfaat bagi perusahaan dan pelanggan adalah melalui komunitas pelanggan, di mana pelanggan berbagi ulasan produk mereka dan dapat berinteraksi dengan pelanggan lain secara real-time tentang masalah atau penelitian produk. Untuk yang ketiga ada mobile CRM. Aplikasi CRM untuk smartphone dan tablet telah menjadi hal yang lumrah di kalangan perwakilan penjualan dan profesional pemasaran, informasi klien, dan menyelesaikan tugas saat tidak berada di kantor. Aplikasi CRM seluler memanfaatkan fitur khusus untuk perangkat seluler seperti GPS dan pengenalan suara untuk memberikan akses kepada karyawan pemasaran dan penjualan ke informasi pelanggan di mana saja. Dan yang keempat ada B2B CRM atau Business to Business CRM. Sistem CRM di lingkungan B2B atau Business to Business membantu melacak penjualan seiring kemajuannya melalui saluran penjualan. Mengatasi masalah apapun yang mungkin timbul selama proses tersebut. Sistem CRM dalam pasar bisnis ke bisnis memfasilitasi peningkatan kesadaran akan prospek, yang sebagai hasilnya meningkatkan efisiensi prospek penjualan. Demikian presentasi saya. Di sini ada quotes of the day. Jangan ragu untuk mencoba, karena tanpa mencoba kita tidak pernah tahu hasilnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.